terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya di hari ini. Perkenalkan, nama saya Ria dari tim bimbingan dan konseling. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman siswa terkait Selamat pagi Amel, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Ria dari tim bimbingan dan konseling. Sebelumnya kamu sudah tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Belum, Bu. Jadi saya panggil ke sini untuk melakukan wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman siswa terkait tekanan akademik atau stres akademik yang mungkin dirasakan selama belajar di sekolah. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam wawancara ini. Jadi silahkan kamu menjawab dengan jujur sesuai pengalaman yang kamu rasakan. Semua informasi yang kamu berikan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah kamu keberatan jika saya mencatat atau melakukan rekaman dalam sesi ini? Gak apa-apa kok, Bu. Saya gak keberatan. Baik, terima kasih. Pertama, bagaimana perasaan kamu tentang sekolah ini? Secara umum, Bu, saya suka dengan sekolah ini. Teman-temannya baik, gurunya juga sebagian besar menyenangkan. Tapi belakangan ini saya merasa agak bagaimana ya, Bu? Seperti telah banyak yang harus dikerjakan dalam waktu singkat. Bisa kamu ceritakan tentang mata pelajaran favoritmu atau mata pelajaran yang menurutmu paling menyenangkan? Kalau saya pribadi, Bu, saya suka pelajaran biologi karena materinya menarik dan cara mengajar Bu Siti sangat jelas. Kalau yang menantang pasti ya matematika dan fisika. Saya sering merasa kesulitan dalam memahami hal-hal yang harus dihafal, rumus-rumus, serta apalagi kalau sudah masuk ke soal-soal kompleks, kadang saya benar-benar bingung, Bu. Kamu sering merasa tertekan dengan tugas-tugas sekolah? Jujur ya, Bu, akhir-akhir ini hampir setiap hari, terutama sejak awal semester, rasanya tugas datang bertubi-tubi dari semua pelajaran. Belum selesai satu, sudah ada yang satu lagi. Kadang pulang sekolah sampai malam pun cuma ngerjain tugas, gak sempat istirahat. Nah, kalau misal situasi atau tugas akademik apa yang membuatmu merasa paling stres atau cemas? Ujian mendadak lah, Bu. Itu yang paling bikin stres lah pokoknya. Terutama kalau materinya banyak, seperti minggu lalu Pak Ahmad tiba-tiba mengadakan ulangan fisika, padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Juga tugas kelompok yang deadline-nya mepet, tapi anggota kelompok sudah diajak koordinasi. Itu bikin saya pusing dan sangat kesel, Bu. Kira-kira kalau misal kamu sedang merasakan stres akademik itu, apa yang kamu lakukan? Biasanya, Bu, saya jadi sakit kepala. Terus jadi sulit tidur, pikiran seperti tidak bisa berhenti, memikirkan tugas-tugas semakin menumpuk, kadang juga jadi mudah marah, apalagi ke orang tua saya sendiri. Bahkan saya sering memarahi adik saya sendiri. Saya juga tidak jadi nafsu makan. Minggu lalu saya sampai menangis karena terlalu tertekan dengan deadline tugas kimia. Kalau penyebab dari stres akademik yang kamu rasakan itu kira-kira apa kamu tahu atau bisa ditebak? Kalau pertama, Bu, mungkin karena ekspektasi yang tinggi dari orang tua dan diri sendiri. Kedua, beban tugas yang sudah terlalu banyak. Ketiga, kadang saya merasa tidak mengerti materi, tapi saya masih malu bertanya kepada guru. Juga, persiapan di kelas untuk dapat ranking bagus cukup ketat. Jadi, saya merasa harus selalu berusaha keras. Kalau hubungan kamu dengan guru-guru di sekolah, apakah ada tekanan dari mereka juga? Sebagian besar guru di sekolah itu sangat baik, Bu, tapi ada beberapa yang sering membandingkan nilai siswa di depan kelas atau mengomentari nilai jelek dengan kata-kata yang agak mematikan, seperti kamu kok bisa dapat nilai segini sih, atau kelas sebelah nilainya jauh lebih bagus loh dibanding kelas ini. Itulah yang kadang bikin aku gak nyaman, Bu, dan merasa takut tersaingi.
Nah, kalau misal dari sisi orang tua, bagaimana ekspektasi mereka sama prestasi kamu di sekolah? Orang tua saya, terutama ayah, selalu berharap saya dapat nilai minimal 90 di semua mata pelajaran. Kalau nilai saya di bawah itu, beliau suka bertanya, kenapa tidak bisa dapat yang lebih baik? Atau membandingkan dengan anak tetangga yang selalu juara kelas. Ibu lebih pengertian, tapi tetap berharap saya bisa masuk universitas negeri favorit yang dia inginkan. Jadi kamu sering merasa dibanding-bandingkan dengan anak tetangga ya? Iya, Bu. Kalau kamu sering merasa bersaing dengan teman-temanmu tidak? Atau bagaimana perasaanmu tentang hal-hal itu? Iya, Bu, terutama dengan beberapa teman yang memang pintar di semua mata pelajaran. Kadang saya merasa iri melihat mereka bisa memahami materi dengan cepat. Sementara saya itu kalau harus memahami materi perlu belajar berulang kali. Tapi saya juga termotivasi sih, cuma kadang jadi merasa kayak kok aku nggak sepintar mereka ya, dan itu bikin aku down. Jadi kamu sering membandingkan dirimu dengan teman-temanmu dalam hal apa? Sering, Bu, terutama dalam hal nilai dan kemampuan menyelesaikan soal-soal sulit. Juga dalam hal waktu belajar. Kadang saya berpikir, kok mereka bisa santai ya, tapi nilainya tetap bagus. Sementara saya belajar sampai larut malam pun hasilnya tetap sama aja, biasa, nggak spesial, Bu. Jadi kira-kira bagaimana stres akademik ini mempengaruhi keseharian kamu di sekolah? Kadang tuh, Bu, yang lebih dominan ya, saya kayak susah konsentrasi di dalam kelas, pikiran suka melayang-layang ke tugas yang belum selesai, padahal sedang belajar mata pelajaran yang berbeda. Saya juga jadi jarang ikut kegiatan ekstrakurikuler karena takut tidak punya waktu untuk belajar. Pernah beberapa kali pun saya bolos pelajaran untuk menyelesaikan tugas pelajaran di perpustakaan. Pernah sampai tidak pergi ke sekolah? Pernah, Bu, terutama saat ada ujian mata pelajaran yang saya tidak siap. Saat itu saya harus mengumpulkan tugas yang belum selesai. Kadang pagi-pagi saya pura-pura sakit atau sakit perut supaya diizinkan tidak masuk sekolah, tapi biasanya tetap dipaksa berangkat oleh orang tua. Jadi kamu tetap memaksakan diri untuk pergi sekolah walaupun merasa tertekan ya? Ya, Bu. Nah, kalau misalnya kamu merasa stres dengan tugas-tugas sekolah, apa yang biasa kamu lakukan untuk mengatasi tekanan? Kalau sudah sangat stres, biasanya, Bu, saya mendengarkan musik sambil istirahat sebentar atau bermain game melalui handphone. Kadang juga curhat ke teman deket sih, tapi seringnya tetap dipaksakan mengerjakan tugas meskipun sambil menangis. Sambil menangis? Ya, Bu. Jadi kamu merasa sangat tertekan dengan ekspektasi di sekitar kamu. Nah, kalau misal kamu sedang merasa stres itu, kamu punya tidak teman yang bisa diajak bicara? Biasanya sih cuma teman dekat, namanya tuh Tia. Hei, sama ya, Bu, namanya. Kebetulan aja. Dia tuh, Bu, orang yang paling mengerti dan tidak pernah menghakimi saya. Kadang juga dia cerita ke ibu, tapi ibu terlalu sering membuat saya tidak mau membuat ibu khawatir, Bu, karena ibu kalau diceritain sedikit dia langsung kepikiran. Sedangkan kalau ayah, saya tidak pernah cerita karena takut dia dianggap cengeng atau tidak bisa mengatasi masalah sendiri, Bu. Jadi kamu merasa takut untuk cerita dengan orang tua kamu karena merasa tidak enak? Iya, Bu. Jadi apakah sekolah menyediakan dukungan untuk siswa yang mengalami stres akademik? Kamu pernah melakukannya atau tidak jika memang ada di sekolah? Setahu saya, Bu, ada sih layanan konseling di BK, tapi saya belum pernah menggunakannya. Rasanya entahlah, malu atau takut dianggap bermasalah. Juga takut nanti guru-guru lain tahu kalau saya sering stres dan malah jadi bahan pembicaraan. Jadi kamu belum pernah melakukan bimbingan dan konseling dengan guru kamu? Belum, Bu. Jadi ada hal lain yang terkait stres akademik yang ingin kamu sampaikan mungkin? Mungkin saya ingin guru-guru dan orang tua lebih memahami bahwa sekolah bukan hanya tentang nilai dan ranking, tapi juga tentang proses belajar dan mengembangkan minat. Kadang saya merasa sistem pendidikan kita terlalu fokus pada hasil akhir, Bu, tanpa mempedulikan proses dan dampaknya pada kesehatan mental siswa. Baik, Amel, itu saja pertanyaan yang
Ibu sampaikan, Ibu ingin tanyakan. Terima kasih atas kesediaan kamu berbagi pengalaman. Informasi yang kamu berikan sangat berharga dan akan membantu kami memahami lebih baik tantangan yang dihadapi siswa di sekolah ini. Apakah kamu punya pertanyaan untuk saya sebelum saya akhiri sesi ini? Sama-sama Bu. Apakah obrolan kita ini benar-benar rahasia? Maksud saya, apakah guru-guru lain atau orang tua saya akan tahu apa yang saya sampaikan tadi? Tentu, semua yang kamu sampaikan tadi bersifat rahasia. Saya hanya menggunakan informasi ini untuk membantu meningkatkan program dukungan bagi siswa tanpa menyebarkan identitas atau detail spesifik yang bisa mengidentifikasi kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu ingin berbicara lebih lanjut tentang pengalamanmu atau membutuhkan bantuan, kamu bisa menghubungi saya di ruangan BK kapan saja kamu mau. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Saya merasa lebih lega setelah berbicara dengan Ibu. Sama-sama Amel, senang bisa membantu kamu. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya. Permisi.